Ketika Yesus hendak ditangkap, Petrus berusaha menghalang-halangi gurunya untuk ditangkap. Maka Petrus mengambil pedang dan memutuskan telinga kanan seorang hamba imam besar. Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami rindu bahwa Roh-Mu yang kudus itu boleh menjamah hati dan juga pikiran kami ketika kami ingin belajar mengenai kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami untuk memahami betapa besarnya firman-Mu yang hendak kami nikmati ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini. Kami tidak dengan tangan yang kosong, namun kami dengan sebuah berkat rohani yang baru buat hidup kami. Kami tahu bagaimana kami bersikap di dalam Injil, bagaimana kami menjadikan Injil itu sebagai pusat di dalam hidup kami, dan kami bisa aplikasikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin renungkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, yang siap dengar firman kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Senang sekali hari ini kita sudah masuk di dalam masa Prapaskah yang keempat, dan kita langsung saja di dalam series yang sama, yaitu adalah series mengenai Jesus is the question, ya. Itu adalah artinya Yesus adalah sebuah pertanyaan. Nah, hari ini pertanyaan yang akan kita nikmati adalah, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Hari ini kita akan belajar mengenai pertanyaan ini. Esensinya apa? Maksudnya Yesus ketika bertanya mengenai bukankah aku ini harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku, itu artinya apa? Nah, hari ini yang menarik adalah saya ingin mengkaitkan pertanyaan Yesus ini di dalam 3 hal yang penting, yaitu adalah di dalam Injil, ya. Jadi pertanyaan ini akan kita lihat di dalam lensa Injil. Ada 3 refleksi Injil dari pertanyaan ini. Apa saja itu? Sebelum itu kita akan sama-sama membahas bagian ini di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita secara bersama-sama. Dari teks ini Yohanes 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan bacakan silih berganti Bapak Ibu. Kalau sudah dapat bisa katakan amin. Oh, belum berarti ya. Yohanes 18 ayat 1 sampai ayat 11. Sudah dapat katakan amin? Nah, ini baru mantap ya. Oke, saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Kita demikian seterusnya sampai ayat yang terakhir ya, sampai ayat 11. Ayat yang pertama, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Maka kata mereka, Yesus dari Nazaret. Demikianlah hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Kita baca sama-sama. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, yang menarik di dalam bagian ini Bapak Ibu, bahwa pertanyaan mengenai bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku, itu bukanlah pertanyaan yang
lahir di dalam awal narasi. Malah kalau kita lihat itu bukan ada di tengah juga. Tapi pertanyaan yang Yesus lontarkan itu posisinya adalah di belakang narasi. Jadi setelah narasi ada, terakhir Yesus tutup dengan sebuah pertanyaan. Bukankah memang aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bapak Ibu tahukah bahwa di dalam Alkitab istilah cawan itu bisa diartikan mengenai dua hal. Hal yang pertama itu berbicara mengenai hal yang menyenangkan atau hal yang sukacita. Pemazmur seringkali berkata apa? Bahwa biarlah pialaku itu penuh dengan melimpah, betul ya? Piala itu bisa diartikan dengan cawan. Jadi kalau Alkitab bicara cawan itu nggak selalu berbicara hal yang negatif. Ada juga hal yang positif. Lalu yang kedua tentunya cawan juga berbicara mengenai hal yang negatif. Cawan itu biasa dikaitkan dengan murka Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama banyak sekali kalau kita lihat. Seperti apa? Cawan murka Tuhan. Nah, lalu di dalam bagian ini yang Yesus maksud adalah yang mana? Tentu kita bisa melihat yang Yesus maksudkan adalah cawan yang berbicara mengenai murka Tuhan. Itu hal yang akan menimpa Yesus, sebuah penderitaan yang akan menimpa Yesus. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, di dalam pertanyaan ini ada 3 refleksi Injil yang bisa kita pelajari. Apa aja itu? Bagian yang pertama, ketika Yesus mengatakan, aku itu memang harus menerima cawan, harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Ini berbicara mengenai kesatuan di dalam Injil. Tahukah kita bahwa Yesus sangat ingin bahwa kematiannya untuk setiap kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita, itu tuh punya efek buat hidup kita sekarang. Amin. Bahwa kematian Yesus itu harusnya punya efek, punya dampak yang kuat buat hidup kita. Karena mustahil dan sia-sia rasanya kalau Yesus tergantung di atas kayu salib buat setiap kita, tapi itu gak punya efek apapun buat hidup kita. Sayang banget, betul gak? Apalagi kalau efeknya cuma satu, yang penting masuk surga. Nah, efeknya kematian Yesus bukan hanya menjamin kita masuk surga. Kalau cuma menjamin masuk surga, orang yang masih hidup dalam dunia itu bisa hidup sembrono. Setuju gak? Karena dia pikir apa? Oh, yang penting Yesus sudah mati buat saya. Yang penting surga udah jadi jaminan buat saya. Ya udah, kalau gitu santai aja dong. Dalam hidup saya tetap aja nipu jalan, ya kan? Mencela orang jalan, membuli orang jalan, lain sebagainya jalan. Jadi kayak santai aja dalam hidup. Saya mau bilang enggak begitu. Yang namanya efek dari kematian Yesus itu adalah bukan cuma berbicara mengenai surga yang pasti kita dapatkan. Tapi lebih daripada itu, efeknya adalah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah masalah kesatuan di dalam Injil. Kita mau lihat sama-sama. Dalam ayat 1 sampai ayat 2, menarik sekali. Tadi teks ini mengatakan, yang pertama, setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Jadi ini merupakan sebuah kelanjutan dari apa yang sedang Yesus lakukan sebelumnya. Nah, ngapain sih? Jadi Yesus ceritanya tadi di dalam pasal 18, Yesus itu habis berdoa tiba-tiba pasukan itu datang banyak untuk menangkap dia. Udah prepare. Dan Yesus sudah tahu bahwa akan ada pasukan yang datang untuk menangkap dia. Tapi yang menariknya, teks ini bilang apa? Yesus itu setelah melakukan sesuatu loh. Sebelumnya, Yesus sedang melakukan sesuatu. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Kita lihat, Yesus itu ngapain sebenarnya sebelum dia ditangkap sama pasukan itu. 21, itu ada di dalam Yohanes 17. Bilang begini, Yesus itu dari ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitahuan mereka. Nah, Bapak Ibu kalau lihat dari bagian ini, ternyata apa yang Yesus kerjakan sebelum dia ditangkap. Dia berdoa. Wow, Yesus sudah berdoa, bukan berdoa untuk dirinya. Memang di Taman Getsemani, di peristiwa dia ditangkap, dia itu berdoa untuk dirinya sendiri. Dia bergumul di dalam ketakutannya. Tapi tahukah kita, sebelum Yesus berdoa buat dirinya, dia sudah berdoa buat setiap kita. Sebelum Yesus berdoa untuk ketakutannya, sebelum dia naik ke atas kayu salib, meminum cawan itu, dia itu berdoa untuk orang-orang yang dikasihinya loh. Dia nggak fokus sama dirinya sendiri, tapi dia terlebih dahulu mementingkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Wow, ini yang Yesus lakukan. Di dalam pasal 17 sangat jelas. Dan isi doanya apa? Dia bukan cuma berdoa untuk murid-muridnya pada masa itu. Yesus sangat tahu bahwa ketika dia nanti mati di atas kayu salib, dia akan meninggalkan semua murid-muridnya. Semua rasul-rasul akan ditinggalkan. Dan Yesus juga tahu bahwa ketika dia meninggalkan rasul-rasul, apa yang akan terjadi sama rasul-rasul? Mereka menjadi takut, bukan begitu? Ya kan? Peristiwanya sangat jelas di dalam Alkitab. Setelah Yesus mati, rasul-rasul itu menjadi ketakutan. Bahkan teks yang menarik adalah mereka berkumpul di satu rumah.
Lalu mereka ketakutan di sana. Tiba-tiba Yesus muncul di rumah itu dan bilang apa? Shalom, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Murid-murid sampai kaget. Kenapa? Karena mereka sangat takut. Gurunya sudah gak ada. Dan Yesus sangat tahu bahwa kematiannya itu akan membuat murid-muridnya yang ditinggalkan itu menjadi takut. Makanya dari itu Yesus berdoa buat setiap mereka. Tapi saya mau kasih tahu, bukan hanya untuk murid-muridnya. Doa Yesus ini juga meliputi buat orang-orang yang percaya kepadaku. Dan saya mau tanya, siapa orang-orang yang percaya kepadaku itu? Siapa? Eli? Betul? Itu untuk semua orang percaya. Dan saya mau bilang, doa ini itu diberikan untuk siapa? Untuk Coach Kian, untuk Erik, untuk Cun-Cun, untuk saya, untuk Bapak Ibu semua yang percaya di dalam nama Yesus. Bisa bayangkan, doa Yesus bukan hanya berbicara mengenai konteks pada masa itu, tapi lebih jauh daripada itu. Yesus berdoa untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Wow, dia mementingkan kepentingan kita terlebih dahulu. Dia tahu bahwa kita nggak bisa hidup sendirian. Kalau kita masih saat ini berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan, saya pikir ini sangat kebalik dengan doanya Yesus, bukan? Yesus aja tahu kok, kita nggak bisa hidup sendirian. Kalau nggak ada Yesus, lagu tadi bilang apa? Aku nggak mau berjalan. Karena memang betul, harus ada Yesus dalam diriku, harus ada Bapa yang menyertai, harus ada Roh Kudus yang bersama dengan aku, baru aku mau berjalan. Dan Yesus tahu betul, makanya dia berdoa untuk setiap kita. Dan Bapak Ibu tahukah di dalam bagian ini, doa Yesus dilanjutkan dalam ayat 21. Dia bilang apa? Supaya mereka semua menjadi apa? Menjadi satu. Karena mereka tahu, Yesus sangat tahu kesatuan itu harus diperjuangkan. Kesatuan itu bicara bukan suatu hal yang pasif, tapi kesatuan juga bicara sesuatu yang aktif. Nanti saya akan bahas bagian ini lebih dalam lagi. Tapi dari hal ini, saya ingin mengatakan buat setiap kita begini. Bahwa kesatuan kita itu bukan didasarkan atas kesamaan lahiriah, namun rohaniah. Amin. Kesamaan kita di dalam gereja ini bukan karena kita satu suku, kita orang Kalimantan, kita orang Bangka, kita orang No, bukan masalah itu. Memang kita dipersatukan karena ada suku juga. Tapi kalau itu yang menjadi dasar, itu tidak kuat sama sekali. Harusnya yang menjadi dasar terkuat adalah kenapa? Karena kita adalah satu penebusan di dalam Kristus. Wow. Karena kita ada di dalam Dia. Karena Yesus sudah menerima cawan yang harusnya kita terima, tapi Yesus yang menerima. Dan kita dipersatukan di dalam satu tubuh itu. Dan saya berharap Bapak Ibu, ini yang harusnya menjadi dasar di dalam kesatuan kita. Maka dari itu kenapa Yesus berdoa buat setiap kita sebelum Yesus naik ke kayu salib. Biar kita bersatu. Yesus mau bahwa lewat kematiannya, lewat cawan yang dia minum itu, kita memang bersatu karena Kristus. Amin. Kita bukan bersatu karena kita sama, seragam dalam hal apapun. Enggak. Karena Kristus yang mati buat setiap kita. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, kesatuan itu berarti adalah hal yang pasif, bener gak? Karena Yesus mati buat kita, akhirnya kita dipersatukan di dalam kesatuan Kristus itu. Tapi sebenarnya kesatuan itu bukan cuma bicara hal yang pasif loh. Kesatuan itu bicara juga hal yang aktif. Artinya apa? Kalau bicara aktif itu harus kita usahakan juga. Kalau kita cuma tahu, oh iya betul, Yesus itu mati buat saya di atas kayu salib. Oh iya betul, kamu saudaraku, kamu saudaraku. Kalau cuma tahu cuma itu doang, lalu kita juga gak berlaku aktif Bapak Ibu, kita gak bisa memperoleh kesatuan itu. Betul gak? Kita gak bisa. Maka dari itu kesatuan juga bicara sebuah hal yang aktif. Salah satu contohnya sangat gampang. Ini gereja kita nih, lagi mau membeli peralatan-peralatan, bukan? Ada divisi departemen dari SML, Sound Multimedia Lighting, itu lagi berjuang untuk upgrade macam-macam. Kalau Bapak Ibu bisa nikmatin musik yang indah, Bapak Ibu bisa nikmatin speaker yang baik, Bapak Ibu bisa nikmatin mic yang terbaik, live stream yang bagus, itu semua kenapa? Karena ada orang-orang di belakang yang sedang berjuang memberikan yang terbaik juga alat-alat itu. Maka dari itu gereja akhirnya kan share di grup, bener gak? Kita diajak buat ayo kita berpartisipasi. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu, salah satu bukti kita memang satu di dalam keaktifan itu, kita aktif bersatu, itu bukan cuma bicara soal kita bersaudara satu dengan yang lainnya, tapi kita bersatu karena apa? Ada kepentingan Kristus yang ingin Kristus kerjakan lewat gereja ini. Salah satunya bisa kita lakukan dengan hal itu. Kita ikut patungan sama-sama. Kita ikut melakukan keaktifan agar kita sama-sama bersatu. Demi apa? Demi kepentingan Kristus. Bukan karena gereja ini. Bukan karena ini perintah gembala. Bukan. Bukan karena ini perintah hamba Tuhan. Bukan. Bukan karena SML pengen yang bagus-bagus. Bukan. Tapi demi kepentingan Kristus. Demi apa? Demi Injil. Ini lebih gampang untuk disiarkan buat banyak orang. Amin. Demi kemajuan Injil buat banyak orang. Pemuritan kita banyak sekali dan lain sebagainya.
Itu cuma bicara satu kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan Kristus. Dan salah satu wujud kita bersatu adalah apa? Secara aktif. Kita juga ikut dan lain sebagainya. Itu cuma bagian kecil Bapak Ibu. Intinya adalah kesatuan juga berbicara mengenai hal aktif apa yang bisa kita kerjakan buat kepentingan Tuhan di dalam dunia ini. Mendirikan kerajaannya lebih lagi buat kepentingan Injil. Salah satu bukti bahwa memang kita bersatu di dalam Injil. Amin. Dan saya mau kasih tahu, ketika kita tidak bersatu di dalam Injil, apa yang menjadi dampaknya. Yohanes pasal 18 ayat yang ketiga bilang begini, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu datang untuk menangkap Yesus. Dia memerintahkan juga pasukan-pasukan untuk menangkap Yesus. Bapak Ibu tahu gak sih di dalam bagian ini sebenarnya ada yang aneh gitu ya. Kalau kita lihat tadi dibilang apa? Orang Farisi sama imam-imam kepala itu datang bareng-bareng loh buat tangkap Yesus. Tapi tahukah kita bahwa orang Farisi dan imam-imam kepala sebenarnya mereka itu punya konflik internal sebenarnya. Tapi yang menarik dalam teks ini dikatakan apa? Mereka bersama-sama loh datang untuk menangkap Yesus. Mereka sama-sama datang untuk nemuin Yesus, untuk nangkap Yesus. Biar Yesus nanti ya diadili dan mungkin mereka berpikir agar Yesus mati juga. Dan saya mau kasih tahu bahwa ada konflik internal sebenarnya yang terjadi di antara orang Farisi dan juga imam kepala. Sebenarnya di dalam satu teks yang lain, Yohanes yang lain, sebelumnya itu terjadi. Ada satu teks di mana imam-imam kepala, jadi imam kepala ini adalah orang Saduki. Orang-orang yang berasal dari golongan Saduki. Jadi banyak sekali imam kepala memang yang berasal dari golongan Saduki. Pernah baca Bapak Ibu tentu ya, orang Saduki ada di dalam kitab Injil. Nah, orang Saduki dan orang Farisi itu sebenarnya punya ciong mereka. Mereka itu suka apa ya? Dia punya konflik internal. Banyak sekali, salah satu contohnya adalah masalah teologi mereka. Maka dari itu ada satu teks di dalam Alkitab di mana Yesus itu datang ditanyain sama orang-orang Saduki. Ditanya begini, Yesus andai kata ya, kalau ada orang nikah nih, udah punya satu istri, satu suami, lalu dia nikah lagi nih, yang kedua kali, lalu habis itu dia nikah lagi sama orang lain, yang ketiga kali, dia nikah lagi nih, nikah terus. Orang Saduki ini tanya sama Yesus, lalu nanti di surga yang jadi pasangan yang mana? Yesus akhirnya bilang apa? Kamu sesat, kamu salah konsepnya. Karena memang apa? Orang Saduki itu adalah orang yang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka tidak percaya ada roh, mereka nggak percaya ada iblis dan lain sebagainya. Mereka nggak percaya itu. Maka dari itu mereka nanya Yesus. Karena mereka nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Makanya dia nyeleneh nanya Yesus bilang apa? Kalau nanti kita mati semua dan orang itu nikahnya banyak, mana jadi istrinya? Ayo, kalau poligami mana jadi istrinya? Maka Yesus menegasin apa? Kamu sesat, kamu salah mikir. Yang namanya nanti kalau udah mati ya sudah, nggak ada lagi hubungan suami istri. Nggak bisa nanti di surga bilang kocikan bilang, nggak bisa jangan senggol susi ya. Awas jauh-jauh. Bukan muhrim ya. Nggak ada lagi bicara soal bukan muhrim atau apa. Nggak ada. Itu semua udah apa ya? Kita udah jadi satu gitu loh. Udah satu dan tugas kita cuma memuji Tuhan. Nggak ada lagi tuh, jangan senggol suami saya ya. Ini lebih mengkilat dari emas Lin. Jangan sampai disenggol ya. Ngapain lirik-lirik? Ini surga udah sempit loh. Ngapain lirik-lirik? Ngapain? Matanya dilihat ya matanya ya. Lalu lapor sama Tuhan Yesus, ini loh matanya loh, lirik-lirik istri saya loh. Nggak ada. Di surga udah nggak ada kayak gitu. Makanya Tuhan bilang apa? Nggak ada lagi yang namanya perkawinan, ya kan? Nggak ada lagi yang namanya tunangan dan lain sebagainya. Nggak ada. Kita semua jadi satu kok. Kita semua jadi penyembah-penyembahnya Tuhan di surga. Nggak ada lagi hak milik ya. Kita cuma milik Tuhan aja, amin. Udah gitu aja. Makanya Tuhan akhirnya menegur orang Saduki. Kamu salah konsep, kamu salah mikir. Dan Bapak Ibu tahu, di teks yang itu, yang tadi saya bilang, ada orang Farisi yang melihat Yesus. Dan orang Farisi juga menyaksikan Yesus itu membungkam orang Saduki loh. Saya mau tanya, kalau memang orang Farisi ini punya ciong masalah teologi, orang Farisi percaya ada kehidupan setelah kematian, orang Saduki tidak percaya. Dan ketika saat itu, orang Saduki itu dibungkam sama Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu, respon mana yang paling tepat yang dilakukan oleh orang Farisi? Seneng? Apa ikut sedih? Coba bayangin, yang mana? Seneng dong, bener gak? Pasti seneng lah. Saya kasih contoh paling gampang deh. Kita tahu nih, ada orang yang benci banget sama kita, yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Pokoknya gimana caranya bikin kita jatuh. Tapi kita tahu juga, di satu waktu, orang ini malah kena getahnya. Entah dia mengalami kecelakaan gitu ya, entah dia mengalami sakit atau apa. Kalau kita tahu ini orang sangat jahat sama kita, respon kita yang pertama apa? Saya tanya. Ayo jujur, jangan senyum-senyum merasa kayak malaikat ya. Waduh, saya ikut iba Pak. Enggak
Enggak. Pasti dalam hati kita gimana? Kita bisa teriak gimana? Puji Tuhan. Ngeri ya kalau kayak gitu ya. Atau yang paling gampang deh ngomongnya apa? Memang Tuhan itu adil ya. Tuhan itu gak tidur. Tuhan itu lihat saya menderita. Nah sekarang kamu yang dibuat menderita. Kenapa? Karena kamu jahat. Biasanya kita ada perasaan seneng kan? Bener gak sih? Harusnya orang Farisi juga seneng loh pada masa itu. Ketika orang Saduki dibungkam. Tapi Bapak Ibu tahu di teks itu, ketika Yesus ngomong sama orang Saduki, orang Farisi malah merangkul orang Saduki loh. Dirangkul untuk ngapain? Mereka berdua bergabung untuk menjatuhkan Yesus. Mereka berdua bergabung untuk mencoba Yesus. Yang harusnya orang Farisi itu senang banget orang Saduki dibungkam. Tapi teks itu bilang apa? Mereka berusaha untuk mencoba Yesus yang kedua kali. Kalau orang Saduki sendiri nggak bisa, ya udah kita bergabung sama-sama. Tapi buktinya nggak bisa juga. Dan Bapak Ibu tahu di teks yang kita baca pasal 18 ini adalah sebuah pergabungan yang sudah mereka tunggu-tunggu sebenarnya dari dulu. Nih kalau kita bisa bergabung nih untuk nangkap Yesus, bahkan membuat Yesus itu mati. Wah ini udah mantap banget nih, ini udah target utama deh. Makanya kita lihat di dalam bagian ini, sekalipun mereka berkonflik Bapak Ibu, mereka bersatu, tapi kesatuan mereka untuk menghancurkan loh. Ngeri ya. Mereka udah gak peduli lagi tuh, masalah kamu siapa, yang penting kita punya satu agenda untuk menangkap Yesus. Itu agenda mereka. Maka dari itu saya mau bilang begini, di luar Injil, kesatuan manusia itu hanya akan berpusatkan pada diri sendiri, itu udah pasti. Kalau kita nggak lihat soal Tuhan, kita nggak selalu berefleksi soal Tuhan yang sudah mati untuk setiap kita. Kita itu hanya menggunakan kepentingan pribadi kita untuk menjatuhkan sesuatu. Kita malah narik orang untuk mencelakakan orang lain. Itu udah pasti. Karena apa? Di luar Injil itu tidak mungkin ada kesatuan yang berpusat kepada Kristus, nggak mungkin. Karena yang kita pikirkan adalah apa? Yang penting saya itu bisa tenang. Yang penting saya bahagia gimana pun caranya. Maka itu banyak banget kan orang yang akhirnya bersekongkol kan untuk memperoleh hasil dompetnya sendiri. Orang bersekongkol untuk menjatuhkan orang lain. Banyak banget kisahnya di dalam samping-samping kita tuh banyak banget. Kenapa? Karena mereka bersatu itu di luar Injil. Dan saya mau bilang, kesatuan yang diperoleh di luar Injil itu hanya akan menyakitkan sesama kita. Nggak bisa. Termasuk gereja saya bilang. Kalau gereja ini ada, nggak berpusat sama Kristus, nggak berpusat kepada apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita di dalam kematiannya, nggak mungkin bisa. Kita nggak mungkin dalam gereja ini bilang begini, saya ini orang lama, saya paling tahu gereja, saya udah hidup lama daripada kamu. Nggak bisa. Pengalaman kita nggak bisa jadi dasar buat bangun gereja. Pengalaman kita nggak bisa jadi dasar buat kita bisa bersatu. Kesatuan kita jelas banget. Hanya bisa kita lihat dari apa? Dari Injil. Dari apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Akhirnya kita ngerti, iya. Kalau memang aku bisa melayani di tempat ini. Kalau memang aku bisa ada di tempat ini. Itu semua bukan berbicara mengenai kehebatan aku ya. Toh kalau setiap aku ngeliat Injil, aku selalu ketemu sama diriku yang gak berharga sebenarnya. Ada Tuhan yang sudah meminum cawan buat aku. Aku siapa sih? Kalau Tuhan gak mati buat aku mah gak bisa. Nah itu tuh. Orang-orang model seperti ini adalah orang-orang yang kalau bersatu karena kekuatan Injil, dia akan bisa menggoyangkan segala hal yang sulit untuk digoyangkan. Dan bahkan buat dunia itu sangat gampang digoyangkan. Tapi orang-orang yang bersatu dalam Injil, itu adalah orang-orang yang bisa mengguncangkan dunia. Orang yang bisa mengguncangkan apa yang menjadi filosofi dunia. Menyatukan untuk membantai, menyatukan untuk menjatuhkan. Tapi karena Injil, kita bersatu untuk membangun kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Bagian yang kedua Bapak Ibu, saya mau bilang ada refleksi yang kedua. Kalau tadi refleksi yang pertama itu berbicara mengenai kesatuan kita dalam Injil karena Yesus mati buat kita. Refleksi kedua dari pertanyaan Yesus ini itu berbicara mengenai kekuatan kita di dalam Injil. Jadi Yesus ingin mengatakan begini buat kita secara sederhana. Lewat kematian yang aku lakukan, aku kerjakan buat setiap kita. Kita itu orang percaya yang sudah ditebus. Kita itu beroleh sebuah kekuatan yang baru. Kekuatan yang bukan berasal dari diri kita. Tapi kekuatan yang muncul karena Yesus yang sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Karena ada Yesus yang sudah membereskan pergumulan yang paling terbesar dari umat manusia, yaitu adalah kutuk dosa. Ada Yesus yang sudah bangkit dari kematian kekal itu, menyatakan kemenangannya. Dan kemenangannya itu dibuktikan lewat kebangkitannya. Dan itu diberikan untuk setiap kita. Dan Yesus mau gini loh, ketika aku sudah mati buat kamu, kamu pun bisa kuat di dalam segala pergumulan yang kamu lalui dalam hidup. Kamu gak cengeng, kamu gak menjadi pribadi yang frustrasi dengan keadaanmu yang payah, yang susah. Tapi kamu punya kekuatan untuk kamu bangkit dan kamu berjalan. Bukan berbicara kekuatanmu, tapi kekuatan siapa?
Kristus di dalam Injilnya. Nah, saya akan tunjukkan ini buat setiap kita. Dalam ayat 4 dan ayat 7, ini jelas sekali. Dikatakan begini, ketika para pengawal itu sudah mulai mau mendekati Yesus, menangkap Yesus, teks ini berbicara mengenai hal yang menarik. Dikatakan apa? Yesus itu maju ke depan. Lihat ya, Yesus maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Saya mau bilang begini, di tengah pergumulan Yesus, di tengah situasi yang Yesus tahu bahwa dia akan mati sebentar lagi, di dalam ketakutan Yesus, dia nggak lari loh Bapak Ibu. Yesus kita itu tidak menunggu dengan diam. Yesus di dalam ketakutan tidak pasif, tidak diam aja menunggu. Ya udah, aduh kapan ya saya ditangkap ya? Aduh bentar lagi saya mati ya. Yesus itu dalam ketakutan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Tapi Alkitab mengatakan apa? Yesus malah melangkah maju untuk menemui ketakutan itu. Dan bukan cuma menemui, dan dia menyatakan bahwa dia bisa menang dari ketakutan itu. Bukan cuma sekali. Sampai 2 kali Yesus katakan. Ayat 7 dia tanya lagi. Maka ia berkata pula untuk yang kedua kalinya, siapa yang kamu cari? Dan pertanyaan itu ditunjukkan kepada siapa? Pengawal-pengawal yang mau nanya, yang mau nangkap Yesus. Yesus datang ke pengawal itu, bilang, kamu nyari siapa? Kami nyari Yesus dari Nazaret. Yesus bilang apa? Akulah dia. Sampai 2 kali. Ini penegasan yang sangat luar biasa buat saya. Kenapa? Karena penegasan ini membuktikan bahwa Yesus tidak menunggu untuk ditangkap, tetapi ia malah apa? Menyerahkan dirinya. Wow. Saya mau tanya Bapak Ibu, di dalam ketakutan, apa yang menjadi kecenderungan kita? Diam? Dan kita berkata, wah ini nasib dari Tuhan. Saya mau bilang orang Kristen gak percaya nasib. Tidak ada nasib. Kalau nasib itu cuma bikin kita pasrah. Yang kita percaya apa? Tuhan berdaulat di dalam rencananya. Dan itu bukan nasib. Bukan nasib. Kalau nasib Bapak Ibu, kita mau doa ngaung-ngaung sama Tuhan, Tuhan tuh gak bakal denger. Ya nasibmu udah begitu kok. Ngapain? Tapi saya mau kasih tahu, di dalam rencana Tuhan yang memang sesuai dengan ketetapan Tuhan, ketika kita berdoa, kita punya Tuhan yang mendengar. Amin. Bukan cuma Tuhan mendengar, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita di tengah pergumulan apapun. Amin. Dan ini Tuhan nyatakan buat kita di dalam kematiannya, di dalam cawan yang dia minum buat kita. Maka dari itu harusnya orang Kristen, enggak ada satupun orang yang bisa kalah dengan pergumulan. Seberat apapun pergumulan itu. Karena kita sadar, pergumulan terbesar kita itu sudah diselesaikan, dituntaskan oleh Yesus Kristus. Dan saya akan coba mendalami sekali lagi mengenai bagian ini. Tahukah kita bahwa Yesus yang datang kepada pergumulan itu, Yesus yang berani menghampiri para tentara itu, para pasukan itu adalah Yesus yang sebenarnya sudah beres dengan pergumulannya. Di dalam Injil yang lain, Matius 26 ayat 39, di sana dikatakan begini, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tapi Ibu tahu, kalau kita lihat tadi, Yesus di tengah pergumulan yang berat, dia berani maju untuk nyamperin para pasukan. Kelihatannya Yesus itu gak takut, betul gak? Kelihatan Yesus berani banget. Dan kita bisa bilang, wow Yesus keren ya, berani ya. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus itu manusia 100% juga. Dia punya ketakutan juga. Dia juga punya kengerian juga. Dia juga berpikir, aduh salib ya, serem banget ya. Siksaan yang menakutkan, aduh salib ya, nanti aku ditinggalkan oleh Bapa dan lain sebagainya. Itu jadi sebuah ketakutan Yesus yang campur aduk dalam kemanusiaannya. Dan itu semua lahir di dalam doanya di Taman Getsemani, bukan? Maka Yesus bilang apa? Ya Tuhan kalau boleh ya, kalau boleh penderitaan ini, cawan ini tuh lalu daripadaku ya. Aku gak kuat kayaknya sebagai manusia. Tapi Yesus bilang apa? Dia gak lari. Di dalam ketakutan dia gak kabur. Malah Yesus bilang apa? Ya Tuhan, biarlah ini semua terjadi sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak aku. Di Taman Getsemani, Yesus dalam ketakutan, tapi dia menunjukkan sebuah keberanian dan keberhasilan sempurna dalam ketakutan itu. Tapi saya mau bilang, ada satu kejadian juga, di satu taman juga, tapi bedanya di dalam Taman Eden. Ada 2 taman di dalam Alkitab yang sangat banyak dibicarakan. Taman Eden, kita akan kontraskan dengan apa yang terjadi di Taman Eden. Ayat 9-10 dalam pasal 3 di kitab Kejadian. Dikatakan begini, ia menjawab, manusia itu menjawab, Adam dan Hawa menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi.
Bapak Ibu tahu, di dalam bagian ini, di satu taman juga, taman yang berbeda, namanya Taman Eden. Adam dan Hawa itu mengalami sebuah ketakutan yang besar. Kenapa? Karena mereka telah melanggar apa yang Tuhan katakan buat mereka. Betul ya? Tuhan bilang apa? Kamu tidak boleh makan dari buah ini ya. Dari buah dari pohon ini, kamu gak boleh. Tapi Adam dan Hawa melanggar. Mereka makan dan akhirnya mereka tahu, mereka telanjang, mereka berdosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Di dalam ketakutan itu, Tuhan itu cari mereka loh. Lihat ya, ketika Tuhan cari mereka, respon mereka apa dalam ketakutan? Kalimat terakhir mereka bilang apa? Bersembunyi. Bilang kiri kanannya, mereka sembunyi loh. Bilang dong Bapak Ibu, jangan-jangan kita orang yang sering bersembunyi loh. Ya, dalam ketakutan jangan-jangan kita sembunyi, pura-pura biar gak dicari gitu. Manusia di Taman Eden pertama kali, dalam ketakutan terbesar, dia sembunyi. Sangat kontras bukan dengan apa yang dialami oleh Yesus, bukan? Yesus juga manusia 100%. Dia juga manusia yang biasa sama seperti kita, tapi beda tanpa dosa. Dia merasakan kelaparan dan lain sebagainya. Tapi di dalam titik ini sebenarnya Yesus menunjukkan sebuah perbedaan yang sangat besar. Perbedaan itu menunjukkan apa? Bahwa Yesus adalah Adam yang sempurna, yang tidak kalah dengan ketakutan, melainkan Yesus adalah menang. Amin Bapak Ibu. Di dalam kisah taman yang pertama, Taman Eden, ada manusia yang namanya Adam, yang dalam ketakutan dia menjauh dari ketakutan itu, dia bersembunyi dari ketakutan itu. Tapi saya mau bilang, ada Adam yang kedua, Adam yang sempurna di Taman Getsemani. Sekalipun dalam ketakutan, dia berani untuk menaklukkan ketakutan itu. Bahkan dia menang di dalam ketakutan itu. Siapa dia? Siapa dia? Siapa Adam yang sempurna itu? Yesus Kristus. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Jadi memang betul bahwa kekuatan kita itu berasal dari siapa? Adam yang sempurna itu. Dia punya kekuatan dan dia sudah membereskan itu untuk kita semua. Amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, siapa yang yakin Bapak Ibu punya kekuatan di dalam Kristus? Boleh lambaikan tangannya? Yes. Berarti ketika dalam pergumulan tidak boleh cengeng ya. Apalagi Bapak Ibu bilang gini, wah ini kutukan Tuhan buat saya nih. Nggak ada kayak gitu. Tenang aja ya. Sekalipun di dalam kegagalan kita, Tuhan itu selalu bersama dengan kita kok. Dan kekuatannya selalu dinyatakan untuk setiap kita. Amin. Bagian yang terakhir, refleksi Injilnya, itu bicara soal apa? Penerimaan di dalam Injil. Saya akan tutup dalam bagian ini. Penerimaan dalam Injil. Bukan cuma bicara cawan yang berpengaruh kepada kesatuan kita, efeknya. Bukan cuma cawan yang berpengaruh kepada keberanian kita dalam pergumulan. Tapi cawan itu yang diminum oleh Yesus juga efeknya apa? Di dalam penerimaan kita dalam Injil. Ini harusnya jadi kesadaran kita. Saya mau kasih tahu, ada satu kisah di dalam apa yang kita sudah bahas ini. Ada satu tokoh yang tiba-tiba muncul, ya, namanya siapa itu? Simon Petrus. Lihat, ada satu dialog di akhir yang sangat menarik sebenarnya. Simon Petrus ya, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah siapa? Malkus. Dan Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dalam titik itu. Diceritakan ketika prajurit itu ingin menangkap Yesus, Simon Petrus itu langsung dengan sigap maju ke depan. Nggak boleh. Itu guru saya. Ambil pedang, ceprot, putus telinganya. Yesus ambil telinga itu, disambung lagi ke Malkus. Dan orang itu semua melihat ada mukjizat terjadi di sana. Tapi banyak orang salah membaca teks ini. Mereka cuma fokus kepada mukjizatnya. Dan mereka berkata apa? Lihat, Yesus itu punya mukjizat yang besar. Bahkan telinga yang sudah putus itu bisa disambungkan kembali. Haleluya, semua percaya bahwa ada mukjizat dari Tuhan. Gak apa-apa kayak gitu. Tapi permasalahannya, fokus dari teks itu bukan bicara soal mukjizat yang Yesus lakukan. Karena sesungguhnya mukjizat yang terbesar itu bukan bicara kesembuhan secara fisik. Tapi mukjizat yang terbesar adalah ketika ada Allah yang mengampuni manusia, yang mau menerima cawan yang harusnya kita terima, tapi dia relakan dirinya untuk minum itu. Itu adalah mukjizat yang paling terbesar. Dan saya mau bilang, itu semua dimulai dari sebuah penerimaan. Lihat, ini yang Petrus lakukan, dan Bapak Ibu tahukah bahwa di sini menunjukkan kegagalan Petrus sebenarnya. Kenapa? Karena di waktu yang lain, yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu ingat, Petrus itu juga pernah melakukan sebuah kesalahan sama Yesus. Ketika Yesus bilang apa? Sebentar lagi anak manusia akan ditangkap dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang menjadi respon Petrus ketika dengar itu pertama kali dari diri Yesus? Petrus bilang gini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Tapi dia gak mutusin telinga orang di situ.
Dia cuma bilang secara lisan aja. Nggak boleh. Nggak boleh ada satupun yang menangkap Yesus. Aku nggak rela. Lihat. Dan Yesus bilang apa kepada dia? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Enyahlah iblis. Wow. Di sini bukan Yesus ngatain Petrus iblis Bapak Ibu ya. Jangan salah ya. Beda sama kita ngatain orang setan loh. Ya kan? Kita gampang ngatain orang setan kan? Setan lu dasar gitu kan. Kita gampang banget ngatain orang setan. Di sini Yesus bukan lagi ngatain Petrus sebagai setan atau iblis gitu. Tapi Yesus sedang berkata begini, kamu itu sedang dipakai oleh iblis Petrus. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk menggagalkan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupku. Aku harus naik ke kayu salib menebus dosa manusia. Tapi kamu dipakai oleh iblis pikiranmu untuk apa? Menggagalkan rencana agung Allah itu. Makanya Yesus bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Dan ini menunjukkan kegagalan Petrus yang pertama, bukan? Petrus juga langsung apa ya? Seolah-olah ingin apa ya? Biar Yesus itu nggak pergi dari dia gitu loh. Jangan sampai Yesus ditangkap. Nggak boleh Yesus mati. Dan 2 kali dia ulangi. Dan yang kedua kali itu lebih ekstrim. Dia sampai berani ambil pedang putusin kuping orang loh. Ngeri ya. Bapak Ibu lihat dari teks ini. Saya mau bicara apa? Masalah penerimaan. Lihat. Perjalanan salib itu dimulai dengan kisah kegagalan manusia. Sama-sama kita bilang, perjalanan salib dimulai dengan kisah kegagalan manusia. Tahukah perjalanan salib itu dimulai? Itu ketika Yesus itu di Taman Getsemani ditangkap sama pasukan itu. Dan akhirnya ditangkap untuk dimasukkan ke satu tempat, dia disiksa dan lain sebagainya. Dan sampai endingnya, Yesus naik ke kayu salib, tergantung di sana dan dia mati. Dan yang menarik adalah perjalanan salib ini dimulai dengan sebuah kisah kegagalan manusia. Dan saya mau tanya buat Bapak Ibu. Dari kisah perjalanan salib ini, sekalipun Petrus gagal, bahkan sampai kedua kalinya. Dan lihat, Petrus gagal kembali tidak untuk ketiga kalinya? Gagal. Kegagalan Petrus apa? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan saya mau tanya, apakah Petrus yang berulang kali gagal di dalam sepanjang perjalanan salib Yesus? Yesus tidak terima dia. Apakah Yesus meninggalkan Petrus yang gagal? Apakah Apakah Yesus membuang Petrus yang gagal itu? Tidak. Bahkan di dalam Yohanes pasal 20, Yesus datang kepada Petrus dan bilang apa? Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan Yesus itu memberikan sebuah kesempatan pelayanan yang baru buat Petrus yang gagal itu. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu, bahwa apa yang Yesus kerjakan di dalam bagian ini menunjukkan bahwa penerimaan kita itu bukan berdasarkan apa yang dapat kita lakukan, namun apa yang sudah Kristus kerjakan. Jangan ada orang yang berharap dan berpikir bahwa penerimaan kita itu karena saya hebat. Jangan ada satupun orang berpikir penerimaan saya dalam Kristus itu karena saya memberikan persembahan. Gak boleh ada yang berpikir bahwa saya diterima oleh Kristus karena saya banyak melakukan kebaikan. Bukan itu. Alkitab menegaskan bahwa penerimaan kita itu karena apa yang Kristus kerjakan buat kita kok. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Lalu apa yang bisa kita kerjakan kepada Kristus? Sekalipun itu bukan sebagai syarat penerimaan, tapi itu sebagai buah dari penerimaan. Respon kita atas penerimaan yang besar buat setiap kita. Dari itu Bapak Ibu, saya rindu melalui refleksi Injil yang terakhir ini, siapapun kita di tempat ini yang merasa gagal di hadapan Kristus, yang merasa selalu jatuh ke dalam dosa, yang selalu merasa aku tuh kayak jauh dari Kristus. Come on, hari ini kembali pulang kepada Yesus. Karena Yesus selalu menerima kita apa adanya. Dia gak bakal memperhitungkan apa yang menjadi dosa di masa lalu kita, seberat apapun itu. Karena saya mau bilang, kasih dari Yesus itu jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita perbuat kepada Dia. Dan saya pastikan cawan yang pahit itu, yang asam itu sudah diminum oleh Yesus dengan penuh, dengan sempurna. Dan cawan itu diminum demi siapa? Demi kita, agar kita itu bisa kembali mengasihi Tuhan, punya jembatan yang baru dengan Bapa. Gak ada waktu yang lain Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Ini adalah waktu-waktu terakhir. Mari kita kembali kepada anugerahnya. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Jangan nunggu nanti. Terima, kembali, pulang kepada Yesus. Karena Yesus menunggu setiap kita yang sedang merasa berbeban berat. Dia sedang siap untuk memberikan kekuatan buat setiap kita. Amin. Karena Yesus menunggu kita yang seringkali mencela orang lain, gak mau berteman dengan orang lain, gak mau bersatu dengan orang lain. Datang kepada anugerahnya, kita bisa berdamai dengan sesama kita.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Siapa di antara kita hari ini yang merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang seringkali melukai sesama tubuh Kristus? Mungkin ada di antara kita yang seringkali bahkan kita pengen orang itu jatuh. Kita gak mau terlalu bergaul dengan orang itu karena kita beda suku, kita beda ras, atau mungkin kita pernah disakiti oleh orang itu dan akhirnya kita gak mau bersatu dengan orang itu. Siapa di antara kita yang punya hati seperti itu? Mari datang kepada Tuhan, bereskan. Kita sudah dengar bahwa cawan yang diminum oleh Tuhan itu harusnya membuat kita bersatu dalam satu penebusan. Kita gak bisa lihat lagi hal-hal yang lahiriah sebagai dasar kesatuan kita. Atau yang kedua, yang saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam pergumulan berat. Saya gak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi demi nama Yesus, hari ini mari datang kepada pelukannya, kepada anugerahnya. Katakan bahwa Tuhan, pergumulan ini berat buat saya. Orang lain gak mungkin bisa tolong saya. Apa yang saya miliki itu gak bisa tolong saya. Tolong saya ya Tuhan. Tolong saya ya Tuhan. Nyatakan kekuatan-Mu di dalam saya. Karena cawan itu sudah diminum oleh Kristus. Dan ada kekuatan yang baru buat setiap kita yang ditebus oleh Dia. Atau di antara kita ada yang merasa bahwa diri saya begitu kotor di hadapan Tuhan, begitu berdosa, begitu berat. Tuhan gak mungkin ampuni aku. Saya mau katakan, Tuhan sudah mengampunimu apa adanya. Tuhan menerimamu apa adanya. Tuhan tidak mau pernah memperhitungkan apa yang menjadi masa lalumu, dosa masa lalumu yang lalu itu. Tuhan gak mau ingat-ingat lagi, karena Tuhan sudah membereskan semua dosa kita. Dari Dia mati, bahkan sampai nanti kita mati, Tuhan sudah hapuskan itu semua. Mari datang kepada Dia, terima anugerah itu, dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau di dalam anugerah-Mu. Aku ingin mencintai Tuhan di dalam anugerah-Mu. Aku ingin mengasihi Tuhan di dalam anugerah-Mu. Saya kasih waktu buat Bapak Ibu sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Untuk terima anugerah dari Tuhan itu. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hati
Selidiki hati kami Tuhan, telaah hati kami yang terdalam. Mana yang menjadi pergumulan kami yang terberat? Apakah itu berbicara mengenai kesatuan kami? Apakah itu berbicara mengenai kekuatan dalam pergumulan kami? Apakah itu berbicara mengenai penerimaan kami di dalam Tuhan? Selidiki kami dan tegur kami. Tolong ubah kami dengan anugerah-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus itu, agar kami bisa betul-betul kembali kepada apa yang Tuhan desain buat setiap kami. Kami bisa kembali untuk menikmati Tuhan dengan sungguh. Kami kembali untuk memuliakan nama Tuhan dengan lebih indah lagi. Terima kasih Tuhan, kami terima Injil-Mu yang begitu indah buat setiap hati kami. Kami terima Injil-Mu yang begitu bermakna buat kami sebagai manusia yang berdosa ini. Karena kami sadar, tanpa Kristus kami tidak bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Dan kami minta Tuhan, anugerah-Mu senantiasa menuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, yang diberkati kita katakan amin. Berikan mulai yang terbaik buat Tuhan kita.